Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafi Ariansah dari Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 1910631140192. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul The Wealth of Nation karya Adam Smith. John Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia 5 Juni 1723, meninggal di Edinburgh, Skotlandia 17 Juli 1790 pada umur ke-67 tahun. John Adam Smith adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karyanya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, disingkat The Wealth of Nation, adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa, serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Buku ini dirilis pada 9 Maret 1776, terdiri dari 6 jilid buku yang mempunyai 1100 halaman. Selain itu, Adam Smith percaya dengan teorinya laissez-faire. Di sini Adam Smith percaya kemajuan ekonomi akan suatu daerah akan naik jika pihak swasta diberi kebebasan secara fair tanpa campur tangan negara. Poin utama dari The Wealth of Nation adalah pasar bebas. Adam Smith percaya jika motif manusia seringkali egois dan tamak, maka kompetensi dalam pasar bebas akan bertujuan menguntungkan masyarakat seluruhnya dengan memaksa harga tetap rendah, di mana tetap membangun dalam insentif untuk berbagai macam barang dan jasa. The Wealth of Nation atau lengkapnya Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation adalah karya terbesar Adam Smith yang terbit tahun 1776. Buku ini dianggap telah mengakhiri masa kejayaan merkantilisme yang memandang kemakmuran suatu bangsa terletak pada akumulasi emas. Kaum merkantilis telah membela pandangan bahwa Inggris harus melepaskan barang-barang untuk memperoleh emas. Tapi menurut Smith, hal itu salah. Suatu bangsa haruslah mengakumulasikan barang-barang dan bukannya emas. Dalam pandangan Smith, pada dasarnya tidaklah ada gunanya bagi suatu bangsa, kendati mungkin berguna bagi individu. Apakah kemakmuran yang sebenar-benarnya dari bangsa-bangsa? Tulis Smith. Kemakmuran tidak terletak pada emas, melainkan pada barang-barang. Lalu, dari manakah letaknya sumber kemakmuran itu? Adam Smith memandang pertama-tama tenaga kerja sebagai sumber kemakmuran. Adam Smith memberi perhatian besar kepada masalah pembagian kerja dan menyelidiki arti pembagian kerja bagi kehidupan ekonomi. Disinilah untuk pertama kalinya teori pembagian kerja dilihat sebagai dasar produksi massa. Pembagian kerja dan pengejaran kepentingan sendiri-sendiri mendorong pertukaran, dan pertukaran mendorong pembagian kerja. Sedang pembagian kerja secara intensif ini akan memperbesar produktivitas kerja. Akhirnya, produktivitas kerja meningkatkan kemakmuran bangsa. Peningkatan kuantitas pekerjaan yang besar sebagai konsekuensi pembagian kerja yang memungkinkan sejumlah orang dapat melaksanakannya disebabkan 3 hal. Pertama, peningkatan keterampilan para pekerja. Kedua, penghematan waktu yang biasanya terbuang karena perpindahan dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan yang lain. Ketiga, penemuan sejumlah besar mesin yang mempermudah dan mempersingkat pekerjaan dan yang memungkinkan seorang pekerja mengerjakan pekerjaan banyak orang. Dari pernyataan ini tidak hanya ditemukan analisis proses kerja, tetapi juga menciptakan pekerjaan secara terperinci atau spesialis. Kedua langkah itu tergantung pada skala produksi. Tanpa kuantitas produksi yang cukup, analisa proses kerja menjadi tidak praktis. Tiap langkah menghemat waktu kerja. Penghematan paling besar justru pada analisa proses kerja, dan besarnya penghematan selanjutnya tergantung pada sifat proses kerja. Dalam pandangan pembagian kerja, penggunaan sebagian besar tenaga kerja, yakni bagian terbesar dari masyarakat, ternyata hanya terbatas dalam beberapa kegiatan sederhana. Seiring hanya dalam satu atau dua kegiatan, tetapi pemahaman sebagian besar manusia dibentuk oleh pekerjaan mereka sehari-hari. Seseorang yang hidupnya dihabiskan untuk melakukan beberapa pekerjaan sederhana yang dampaknya mungkin selalu sama, tidak berkesempatan untuk menggunakan pemahaman atau penemuannya untuk menanggulangi kesulitan yang memang tidak timbul. Ia tentu menggunakan kebiasaan-kebiasaan seperti itu dan biasanya tumbuh menjadi sebodoh dan setidak acuh mungkin. Buku The Wealth of a Nation ini mempunyai 3 konsep penting. Yang pertama, division of labor atau divisi tenaga kerja. Yang kedua, productivity atau produktivitas. Yang ketiga, free market atau pasar bebas. Yang pertama, division of labor. Adam Smith percaya dan telah membuktikan bahwa dengan assign setiap orang atau spesifik pekerja lebih efektif apabila kita meng-assign orang untuk mengerjakan pekerjaan dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, kita mempunyai perusahaan motor dan kita mempunyai 20 pegawai. Akan lebih efektif kita assign setiap pegawai itu ke setiap pekerjaan. Misalnya pekerjaan satu mengerjakan knalpot,
pegawai kedua mengerjakan spion, pegawai ketiga mengerjakan bodi motornya, dan pekerjaan terakhir yang mengassembly motor tersebut. Akan beda dan kurang efisien jika 20 pegawai itu mengerjakan mulai dari pembuatan ban, bodi, spion, dan knalpot sendiri. Jadi di sini Adam Smith percaya dengan memberikan spesifikasi pekerjaan akan lebih efisien dan bisa memproduksi contohnya motor dan lebih banyak daripada harus mengassign satu orang dari hulu ke hilir. Konsep nomor satu ini dikenal dengan spesialisasi pekerjaan membuat pekerjaan lebih efektif. Konsep kedua adalah productivity, di mana Adam Smith telah membuktikan bahwa perusahaan bisa mengoptimalkan resource yang ada dan menghasilkan produktivitas yang lebih daripada sebelumnya. Bagaimana caranya? Dengan division of labor tadi, dengan seseorang melakukan pekerjaan rutin, dengan spesifikasi pekerjaan yang ada, dia akan terlatih dengan pekerjaannya tersebut. Misal, sebelumnya, pada saat pertama kali mengerjakan ban, contoh kasus tadi, awalnya mungkin dia butuh waktu 2 jam, tapi karena dia sudah terlatih dan terbiasa membuat ban, jadi waktunya menjadi 1 jam. Begitu juga pembuatan bodi, menggabungkan bodi itu, mengassembly motor itu, pekerjaan akan semakin efektif bila konsep productivity ini sangat luas diterapkan oleh pelaku bisnis dengan skala tertentu dan resource yang sama. Maka akan menghasilkan produk lebih baik dan lebih banyak. Tentu itu akan menggiurkan bagi pelaku bisnis. Konsep kedua ini dikenal dengan spesialisasi pekerjaan meningkatkan produktivitas. Konsep ketiga adalah free market. Free market ini bertujuan menyediakan ekosistem yang fair. Kenapa? Di free market ini Adam Smith menyarankan setiap perusahaan bekerja sesuai spesifikasi mereka. Misalnya, perusahaan pembuatan sepeda fokus terhadap pembuatan sepeda, jangan melihat yang lain, sehingga dia mengimprove kualitas dari sepeda tersebut. Dan juga di sini disarankan pemerintah ataupun negara seminimal mungkin melakukan intervensi terhadap market. Karena Adam Smith percaya market akan bekerja sendirinya jika perusahaan swasta diberi keleluasaan untuk melakukan inovasi, sehingga ekonomi negara tersebut juga bisa maju. Disinilah adanya invisible hand, di mana market itu akan bergerak dengan sendirinya tanpa perlu intervensi dari pemerintah. Selain 3 konsep itu, Adam Smith juga memperkenalkan GDP, Gross Domestic Product, untuk menilai kekayaan suatu wilayah atau negara. Sebelumnya, negara-negara menilai kekayaan mereka dari cadangan emas atau perak mereka. Tapi saat ini di era modern ini, mayoritas negara menilai kekayaan mereka melalui GDP tersebut. Apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau ketidakadilan dalam gaji? Mengapa gaji di bidang A lebih rendah dibandingkan gaji di bidang B? Menurut Adam Smith, ketimpangan ini terjadi secara alamiah dan akibat kebijakan pemerintah. Berikut adalah penyebabnya. Secara alamiah, yang pertama, mudah sulitnya, bersih tidaknya, terhormat tidaknya sebuah pekerjaan itu. Sebagai contoh, upah pekerja harian jahit lebih murah daripada pekerja harian tenun. Adalah lebih baik mudah menjahit daripada menenun. Yang kedua, mudah sulitnya menguasai keterampilan. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk menguasai keterampilan tersebut? Yang ketiga adalah konsisten atau ketidak konsistennya pekerjaan tersebut. Yang keempat, kepercayaan. Yang kelima, kemungkinan berhasil atau tidaknya pekerjaan tersebut. Bagaimana mengatasi ketidakadilan alamiah ini? Dengan catatan kondisi kompetensi secara sempurna. Yang pertama, pekerjaan tersebut sudah lama ada dan dikenal di lingkungan tersebut. 2. Adanya sifat-sifat alami yang melekat, contohnya bakat. Yang ketiga, apabila individu tersebut adalah satu-satunya pekerja. Kebijakannya, dalam buku The Wealth of Nation dituliskan Policy of Europe. Kalau di Indonesia ini, salah satu kebijakan ini adalah upah minimum regional atau UMR. Yang pertama, mengerem kompetensi di antara pekerja. Di Eropa, pada saat itu ada perbedaan kebijakan masa magang dan jumlah pemagang. Di negara satu, seorang tuan hanya bisa menerima 2 orang pemagang, dan rentang waktu magang katakanlah 3 tahun. Sementara di negara lain, seorang tuan hanya bisa menerima 1 pemagang dengan waktu magang 2 tahun. Yang kedua, meningkatkan kompetensi di antara pekerja melalui pendidikan. Yang ketiga, menghalangi sirkulasi bebas pekerja, modal dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kesempatan ke kesempatan lain. Menghalangi sirkulasi bebas ini. Lihat poin pertama, ada peraturan yang mengatur jumlah pemagang dan waktu magang. Mungkin sekian yang saya dapatkan dari buku yang berjudul The Wealth of a Nation ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.